Your class with Miss Dina will begin in 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kita akan membahas tentang sifat koligatif larutan elektrolit. Contoh dari larutan elektrolit yaitu larutan yang memiliki sifat asam, basa, dan juga larutan garam. Sekarang mari kita perhatikan perbandingan titik didih dari beberapa larutan berikut ini. H2SO4 yang merupakan elektrolit kuat dengan konsentrasi 0,1 memiliki titik didih sebesar 100,156 derajat Celcius, dan H2SO4 yang memiliki konsentrasi 0,2 molar memiliki titik didih 100,312 derajat Celcius. Kita dari contoh yang dua ini, dari contoh H2SO4 yang memiliki konsentrasi 0,1 dan konsentrasi 0,2, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pada senyawa yang sama, jika memiliki semakin besar konsentrasinya, maka titik didihnya pun semakin besar. Titik didihnya pun semakin besar. Oke, sekarang kita lihat lagi NaOH. NaOH merupakan elektrolit kuat dengan konsentrasi 0,1. NaOH dengan konsentrasi 0,2. NaOH yang memiliki konsentrasi 0,1 memiliki titik didih sebesar 100,104 derajat Celcius, sedangkan NaOH yang memiliki konsentrasi 0,2 memiliki titik didih 100,208. Nah, kita bisa lihat ya, jadi konsentrasinya semakin tinggi, maka titik didihnya juga semakin tinggi. Oke, sekarang untuk C6H12O6. C6H12O6 ini kan merupakan glukosa yang merupakan larutan non-elektrolit, memiliki konsentrasi 0,1. C6H12O6, di sini seharusnya adalah 0,2 ya. Jadi di sini seharusnya 0,2. Nah, jadi 100,104. Nah, sama nih senyawanya, memiliki konsentrasi yang berbeda. Yang atas 0,1, yang bawahnya kita ralat menjadi 0,2. Titik didihnya juga yang lebih tinggi adalah yang memiliki konsentrasi yang lebih besar. Sekarang coba kita bandingkan antara H2SO4 dengan konsentrasi yang sama, NaOH dengan konsentrasi yang sama, dan C6H12O6 dengan konsentrasi yang sama. H2SO4-nya memiliki titik didih 100,156, NaOH memiliki titik didih 100,104, dan C6H12O6 yang dengan konsentrasi 0,1 memiliki titik didih 100,052. Kira-kira mana dari ketiga senyawa tersebut yang memiliki titik didih paling tinggi? Tentu saja H2SO4. Manakah yang memiliki titik didih lebih rendah? C6H12O6. Mengapa C6H12O6 memiliki titik didih yang lebih rendah dibandingkan NaOH dan H2SO4? H2SO4 dan NaOH merupakan larutan elektrolit, sedangkan C6H12O6 merupakan larutan non-elektrolit. Karena perbedaan daya hantar listriknya, maka non-elektrolit pada konsentrasi yang sama, larutan yang merupakan larutan non-elektrolit akan memiliki titik didih yang lebih rendah jika dibandingkan dengan larutan yang elektrolit.
Oke, sekarang mengapa H2SO4 memiliki titik didih yang lebih besar dibandingkan dengan NaOH pada konsentrasi yang sama? Hal ini disebabkan H2SO4 memiliki MR yang lebih besar atau massa relatif yang lebih besar dibandingkan dengan NaOH, sehingga memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan dengan NaOH, walaupun H2SO4 dan NaOH sama-sama elektrolit kuat. Dan jika misalnya di soal ini ada cuka yang merupakan larutan cuka yang merupakan elektrolit lemah, maka titik didihnya akan berada di antara non-elektrolit dan elektrolit kuat. Jika ada 3 larutan yang memiliki daya hantar listrik yang berbeda, misalnya ada elektrolit kuat, ada yang elektrolit lemah, sama non-elektrolit, pada konsentrasi yang sama akan memiliki titik didih yang berbeda, di mana titik didih dari larutan elektrolit kuat akan menjadi titik didih yang paling besar, kemudian diikuti dengan titik didih dari larutan elektrolit lemah, dan yang terakhir adalah titik didih dari larutan non-elektrolit. Selanjutnya adalah rumus dari tekanan uap. Untuk larutan yang sifatnya elektrolit, untuk larutan elektrolit memiliki tambahan I. Oke ya, ada I-nya baik di rumus P dan juga di rumus delta P. Jadi ada I-nya ya, setelah mol total ini NP tambah NT dan NP tambah NT, kemudian kita kali dengan I. Ya, dikali dengan I, kemudian dikali lagi dengan P0. Di sini saya akan menjelaskan apa itu I yang tadi dimaksud. I yang tadi dimaksud yaitu merupakan faktor Van Hoff dengan lambang I. Apa itu faktor Van Hoff? Merupakan penambahan partikel setelah terjadi ionisasi pada suatu larutan elektrolit yang disebut dengan faktor Van Hoff atau faktor I dengan nilai sebesar yaitu 1 tambah N-1 alfa. Alfanya merupakan derajat ionisasi, N-nya merupakan jumlah ion yang terbentuk. Contohnya, untuk jumlah ion yang terbentuk, misalnya kita memiliki larutan Al2SO4 3 kali terionisasi menjadi 2Al3+ tambah 3SO4 2-, sehingga terdapat dua ion Al3+ dan 3 ion SO4 2-, sehingga N yang kita dapatkan yaitu 2 tambah 3. Bisa juga kamu lihat koefisiennya. Jadi kalau koefisiennya 2 sama 3, kita tambahkan saja. Jadi totalnya adalah 5. Berarti jumlah ion yang terbentuknya sama dengan 5. Selanjutnya untuk derajat ionisasi. Untuk derajat ionisasi bagi larutan elektrolit nilainya sama dengan 1. Kenapa? Karena larutan elektrolit di dalam pelarut akan terionisasi secara sempurna. Artinya semuanya akan menjadi ion. Sedangkan untuk larutan yang non elektrolit hanya sebagian saja. Sedangkan untuk larutan non elektrolit tidak ada yang mengalami ion. Nah, karena larutan non elektrolit tidak dapat menghasilkan ion-ion, maka alfanya sama dengan 0. Dan berapapun jika dikali 0 hasilnya akan jadi 1. Berapapun dikalikan 0 hasilnya akan jadi 0. Sehingga yang tersisa hanya satu yang di sini nih. Hanya satu yang ini kan. Makanya kalau misalnya untuk larutan non elektrolit kita tidak perlu lagi menuliskan I-nya atau faktor Van Hoff. Titik didih larutan elektrolit.
rumusnya yaitu delta TB sama dengan KB kali M kali I. Dan untuk titik didihnya rumusnya yaitu TB sama dengan TB sama dengan T0B ditambah delta TB. Jadi hasilnya masih tetap ratusan. Dan untuk penurunan titik beku, delta TF sama dengan KF kali M kali I. Dan untuk TF-nya, titik bekunya sama dengan T0F titik beku pelarut murni dikurangi dengan delta TF. Oke ya. Sedangkan untuk tekanan osmosis dari larutan elektrolit, rumusnya yaitu P sama dengan molaritas dikali R dikali T dikali dengan faktor Van Hoff. Soalnya yaitu tentukan titik beku larutan 34,2 gram Al2SO4 3 kali dalam 1000 gram air. Jika diketahui nilai KF-nya yaitu 1,86 derajat Celcius per molar. Per molal. Diketahui ARAL sebesar 27, ARS yaitu 32 dan ARO yaitu 16 dan dianggap zat yang terlarut terionisasi sempurna. Maka pertama-tama kita harus tandai dulu yang mana yang diketahui. Yang diketahuinya yaitu sebesar 34,2 gram Al2SO4 3 kali dan massa pelarutnya yaitu 1000 gram. Berarti Al2SO4 3 kalinya sebagai zat yang terlarut, berarti ini massanya G dan pelarutnya lambangnya P. Massa pelarut lambangnya P, massa zat terlarut lambangnya yaitu G dan KF airnya yaitu 1,86 derajat Celcius per molal dan diketahui AL 27, ARS 32 dan ARO sebesar 16. Kita cari MR dari larutan Al2SO4 3. AL-nya ada 2 berarti 27. ARAL dikalikan dengan jumlah AL-nya 27 kali 2 yaitu 54 ditambah dengan S-nya 32 dan di Al2SO4 3 kali jumlah AL-nya ada 3 berarti 32 dikali dengan 3 hasilnya yaitu 96 ditambah lagi dengan O 16 dikali dengan jumlah O di senyawa Al2SO4 3. Di senyawa tersebut jumlah O-nya yaitu 12, 4 kali 3, 12 dikali dengan O-nya 16, ARO-nya 16, berarti dikali dengan 16, hasilnya yaitu 192. Kemudian kita tambahkan 54 tambah dengan 96 ditambah dengan 192. Hasilnya yaitu 342. Oke. Udah ketemu MR-nya, yang ditanya yaitu berapakah titik bekunya. Ya, yang ditanya adalah titik beku. Berarti kita harus tahu delta TF-nya dulu. Delta TF-nya karena larutan ini merupakan larutan elektrolit, berarti kita pakai rumus KF
kali M kali I. Cari M-nya dulu, berarti M sama dengan massa G per MR kali 1000 per P. Sama dengan 34,2 dikali 1000 dibagi MR-nya 342 dibagi P-nya 1000. Coret ya, 1000 sama 1000 kita coret, 34,2 sama 342 coret jadi 0,1. Maka M-nya sama dengan 0,1. Delta TF sama dengan KF-nya 1,86 dikali dengan molalitasnya yaitu 0,1 dikali dengan Al2SO4 kita anggap terionisasi sempurna. Di sini tulisannya terionisasi sempurna. Untuk zat yang terionisasi sempurna, nilai I-nya ini sama dengan nilai N. Ya, jadi nilai faktor Van Hoff-nya sama dengan jumlah ionnya. Nah, Al2SO4 yang terionisasi menjadi 2Al3+ tambah 3SO4 2-. Artinya jumlahnya ada 5 ya. 2Al3+ artinya ada jumlah ion Al3+ sebanyak 2 dan SO4 3SO4 2- artinya terdapat ion SO4 2-nya sebanyak 3. Maka kita bisa tambahkan jadinya N ya, atau jumlah ionnya sama dengan 5. Untuk zat yang terionisasi sempurna, I atau faktor Van Hoff-nya sama dengan nilai N. Berarti kali dengan 5. Oke. 1,86 dikali dengan 0,5. Dikali dengan 0,5 berarti hasilnya yaitu 0,93. Yang ditanya adalah zat yang yang ditanya adalah titik beku. Yang ditanya adalah titik beku, berarti cara jawabnya mudah. Tinggal mengurangi dengan rumus. Oke, kita hilangkan dulu ya. Oke ya. Jadi caranya itu karena yang ditanya adalah berapakah nilai TF-nya. Sehingga jawaban kita TF sama dengan T0F minus delta TF. Maka hasilnya T0F adalah titik beku air atau titik beku pelarutnya, karena di sini kita pelarutnya menggunakan air, maka titik beku air. Titik beku air kan 0 derajat Celcius dikurangi dengan 0,93 derajat Celcius. Maka jawabannya yaitu minus 0,93 derajat Celcius. Ini jawabannya.